Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, Ibu berharap semoga kalian semua tetap semangat belajar matematika walaupun dari rumah. Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu perkenalkan nama Ibu Ika Santika Permana. Kebetulan mengajar pelajaran matematika di kelas 8 di SMP Negeri 1 Bale Endah. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada kesempatan ini Ibu mengingatkan kepada kalian setelah selesai kegiatan pembelajaran, nanti kalian mengisi daftar hadir yang ada di aplikasi yang disediakan oleh sekolah, supaya dapat diketahui yang hadir dengan yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk hari ini, Ibu akan mempelajari atau memberikan materi tentang tayangan berikut. Kita lihat ya. Materinya adalah tentang koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu minggu yang lalu telah dipelajari oleh kalian, yaitu dengan melihat layangan live streaming dari Ibu Resma. Pada saat itu kalian sudah belajar tentang posisi titik yang ada pada bidang koordinat kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selain itu, kalian juga sudah belajar tentang macam-macam dari kuadran. Nah, kuadran di sini terdiri dari 4 bagian, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, itu merupakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk selanjutnya, Ibu pada hari ini akan memberikan materi lanjutan dari minggu yang lalu, ya, dari minggu yang lalu, yaitu melalui tujuan pembelajaran dulu Ibu sampaikan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah 1, siswa memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, di tujuan pembelajaran ini kalian perlu mengetahui tentang materi prasyarat sebelumnya waktu di kelas 7, yaitu tentang garis dan sudut. Nah, garis dan sudut waktu itu pernah kalian mempelajari tentang kedudukan garis. Kedudukan garis itu ada beberapa macam, diantaranya ada garis yang saling sejajar, ada garis yang saling tegak lurus, dan ada garis yang saling berimpit. Nah, di sini nanti akan ditayangkan ada yang sejajar dan tegak lurus. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini perlu kalian ingat kembali materi waktu di kelas 7, yaitu tentang bangun datar. Bangun datar itu bermacam-macam. Di semester 2 pada waktu kelas 7 kalian sudah belajar tentang materi segi 4 dan segi 3. Nah, materi segi 4 ada beberapa macam. Di antaranya segi 4 itu ada yang namanya persegi, kemudian persegi panjang, kemudian jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Nah, kalian harus ingat kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu waktu di kelas 7, seperti menghitung keliling, menghitung luas dari segi 4 tersebut, ya. Seperti contoh persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki keliling 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sedangkan untuk luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Atau seperti
keliling persegi. Keliling persegi itu masih ingat ya di kelas 7, yaitu 4 kali sisi, sedangkan luas persegi adalah sisi kali sisi. Begitu juga untuk jajar genjang. Jajar genjang adalah nanti luasnya alas kali tinggi, dan untuk layang-layang, belah ketupat dan trapesium nanti tinggal dibaca kembali di pelajaran kelas 7. Nah, untuk selanjutnya ada lagi bangun datar yang disebut dengan segitiga. Segitiga juga bermacam-macam. Ini ada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Itu juga perlu diingat karena ini nanti di dalam pelajaran matematika antara materi yang satu dengan yang lainnya suka saling berkaitan ya. Jadi berkaitan. Oleh karena itu mohon materi yang telah lalu dipelajari kembali agar nanti kalau mempelajari materi sekarang itu kalian lebih menguasai dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ya. Nah, ada beberapa macam posisi garis yang terdapat pada bidang koordinat kartesius. Di antaranya ada 7. Yang pertama adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, kemudian yang kedua, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang ketiga adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian yang keempat, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian yang kelima adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang keenam adalah nanti kalian akan mempelajari tentang garis-garis yang saling sejajar dalam koordinat kartesius. Dan yang terakhir adalah garis-garis yang saling tegak lurus pada bidang koordinat kartesius. Semuanya itu merupakan materi lanjutan dari minggu yang lalu. Ya, dalam hal ini adalah kalian akan belajar tentang posisi garis. Ya, posisi garisnya itu kurang lebih ada 7. Ya, 7. Nah, kemudian untuk selanjutnya. Coba kalian perhatikan, nah ini. Yang pertama dulu kalian akan membahas atau memperhatikan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan juga tegak lurus dengan sumbu Y. Gambar yang kalian perhatikan ini adalah gambar bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius ini terdiri dari sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal atau tegak. Nah, sumbu X nanti di kelas 8 bab 4 gitu ya, tentang persamaan garis lurus ini akan saling berkaitan. Nah, ini sumbu X itu biasanya diberi nama dengan garis Y sama dengan 0. Sedangkan sumbu Y diberi nama dengan garis X sama dengan 0. Nanti ini akan kalian pelajari di bab 4 pada materi persamaan garis lurus. Coba kalian perhatikan ada gambar garis sebanyak 4, yaitu garisnya adalah diberi nama masing-masing garis L1, L2, L3 dan L4. L1 ini melalui titik 0,5, kemudian L2 melalui 0,3, kemudian L3 melalui titik 0,-4 dan L4 melalui titik 0,-7. Kemudian nah ini perlu Ibu tambahkan untuk menambah wawasan nanti untuk di bab 4 persamaan garis lurus. L1 itu nanti diberi nama garisnya adalah garis Y sama dengan 5, kemudian L2 garis Y sama dengan 3, garis L3 diberi nama garis Y sama dengan -4 dan garis L4 disebut juga garis Y sama dengan -7. Nah, itu mudah-mudahan kalian dapat dipahami gambar-gambar garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi, untuk garis-garis yang berwarna biru ini, ya kalian bisa lihat bahwa semua garis ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, untuk selanjutnya Ibu melanjutkan ke yang berikutnya adalah tentang garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah,
Nah, ini kita perhatikan gambarnya, ini ada gambar diagram kartesius atau koordinat kartesius ini ya. Ada garis-garis yang berwarna hijau, ada 4 garis. Garis pertama itu diberi nama M1, garis kedua diberi nama M2, ketiga M3, dan keempat adalah M4. Garis M1 coba kalian perhatikan, dia memotong sumbu X di titik negatif 5,0, sedangkan M2 memotong titik di negatif 2,0 pada sumbu Y, sedangkan M3 memotong sumbu X di titik 2,0, dan yang terakhir M4 memotong titik 7,0. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi ini nanti materi ini akan dipakai untuk di semester ini masih bab 4 persamaan garis lurus. Nah, M1 karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka nanti namanya adalah untuk M1 diberi nama garis X sama dengan negatif 5. Kemudian untuk M2 diberi nama dengan garis X sama dengan negatif 2. Untuk M1 tadi maaf negatif 1. Untuk M1 diberi nama X sama dengan negatif 5. Untuk M2 X sama dengan negatif 2. Kemudian untuk M3 ini diberi nama X sama dengan 2. Dan yang terakhir untuk M4 diberi nama X sama dengan 7 ya. Jadi ini nanti keempat garis ini semuanya adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu X ya. Nah, ini sejajar dengan sumbu Y tetapi tegak lurus dengan sumbu X. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke gambar atau tayangan berikutnya, yaitu garis yang memotong sumbu X dan garis yang memotong sumbu Y. Nah, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, contohnya adalah kalian perhatikan, ini terdapat 2 garis yang berwarna merah. Garis yang pertama diberi nama N1 dan garis yang kedua diberi nama N2. Garis N1 ini garis yang memotong sumbu X di titik 1,0. Sedangkan di sumbu Y adalah 0,2 ya. Nah, sedangkan untuk N2, garis N2 itu dia memotong sumbu X di titik negatif 1,0, dan untuk sumbu Y memotong di titik 0,2. Nah, kebetulan dia saling berpotongan antara garis N1 dengan N2 itu di titik 0,2. Inilah contoh 2 garis ya. 2 garis yang saling memotong, kedua-duanya memotong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, mudah-mudahan dengan gambar ini kalian bisa memahami perbedaan antara garis yang tadi sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, kemudian garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita lanjutkan dengan gambar yang berikutnya, gambar yang keempat, garis yang saling sejajar. Nah, ini contoh dari garis yang saling sejajar. Ibu jelaskan, ini garis yang sejajar itu ada 2 garis. Ini garis yang pertama diberi nama M1 dan garis yang kedua diberi nama M2. Garis M1 berwarna hijau. Ini garis yang berwarna hijau, dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, memotong sumbu X, garis yang berwarna hijau di titik negatif 4,0. Sedangkan di sumbu Y memotong sumbu Y di titik 0,4. Nah, jadi ini termasuk garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y ya, untuk garis yang berwarna hijau. Nah, sekarang kita ke garis yang berwarna kuning. Garis yang berwarna kuning dia memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di titik pusat koordinat, yaitu titik 0,0 ya. Kalau kalian perhatikan, kedua garis ini ternyata sejajar. Ibu sudah pernah menjelaskan di kelas 7 apa itu garis sejajar. 2 garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut jika diperpanjang tidak berpotongan dan jarak antara kedua garis selalu tetap ya, jaraknya selalu tepat.
itu tetap. Nah, itu pernah dipelajari waktu di kelas 7 ya. Jadi Ibu sudah bisa menjelaskan atau memberi contoh tentang dua garis sejajar yang ada di bidang koordinat kartesius ya. Kemudian Ibu akan memberikan contoh yang berikutnya, yaitu tentang gambar yang di sini ada bidang koordinat kartesiusnya adalah gambar garis dua, ada yang berwarna merah satu, yaitu diberi nama dengan garis N, dan gambar yang kedua adalah gambar garis berwarna ungu. Nah, ini ternyata kalau diperhatikan gambar ini berpotongan, ya, berpotongan di titik 4,0. Coba kalian perhatikan gambar garis N ya yang berwarna merah. Nah, ini ternyata garis ini sejajar dengan sumbu X dan melalui titik atau memotong titik 0,3 di sumbu Y dan melalui titik 4,3 di kuadran 1. Begitu juga untuk garis yang berwarna ungu ini, garis berwarna ungu itu dia memotong sumbu X ya, memotong sumbu X di titik 4,0 dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, ternyata ini kedua garis ini saling berpotongan di titik yang sama, yaitu di titik 4,3. Jadi ini 4,3 itu adalah titik perpotongan antara garis M dan garis N yang saling tegak lurus. Jadi ini garis M dan garis N adalah sebuah contoh ya yang garis yang saling tegak lurus ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ibu memberikan contoh soal ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat, diketahui koordinat titik-titik sebagai berikut. Titik A 2,3, titik B 6,3, titik C 6,5 dan titik D 2,5. Pertanyaannya, gambarlah titik-titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat kartesius. Kemudian pertanyaan berikutnya, hubungkanlah keempat titik tersebut. Kalau sudah dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Kemudian nanti yang terakhir, berapakah keliling dan luas dari bangun tersebut ya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah soal yang berkaitan dengan menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menggambarnya dengan baik. Nah, ini Ibu sudah akan tayangkan. Nah, ini hasil dari soal yang tadi ya. Soal yang tadi itu kalau kita perhatikan, nah ini gambarnya titik A ya, kalian perhatikan itu titik A sudah ditempatkan di titik 2,3. Nah, ini titik A ya. Nanti kalian harus bisa membuat titik-titik di bidang koordinat kartesius yang minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Resma. Kemudian yang titik B, nah itu 6,3. Sudah ditempatkan. Kemudian titik C itu adalah 6,5 dan titik D ada di posisi 2,5. Nah, kalau dihubungkan, ini sudah dihubungkan secara otomatis, ini ternyata dia gambarnya adalah berupa persegi panjang. Masih ingat ya, persegi panjang itu syarat-syaratnya atau ciri-ciri ya, sifat-sifatnya bagaimana sudah pernah dipelajari waktu di kelas 7 ya. Nah, kemudian ini jadi sudah dijawab tadi ya, gambarlah titik-titik sudah, kemudian hubungkan sudah dihubungkan. Kemudian yang ketiga, bangun apakah itu? Ternyata setelah dibuat ini gambarnya adalah berupa persegi panjang. Bisa aja nanti soalnya bisa persegi panjang, bisa layang-layang, kemudian bisa trapesium, belah ketupat, jajar genjang dan sebagainya, atau mungkin bisa segitiga juga. Jadi nanti mungkin saja soalnya berbeda-beda. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, bangun yang terbentuk adalah sebuah persegi panjang ya kalian. Nah, kemudian keliling, tadi ditanyakan keliling dan luas. Ini Ibu ingatkan lagi bahwa keliling persegi panjang
waktu di kelas 7 adalah bahwa keliling itu memiliki rumus 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, keliling itu, ini kita lihat dulu lagi gambar yang tadi persegi panjang. Coba perhatikan dari titik A ke titik B itu berapa satuan ya jaraknya ya. Ternyata kalau diperhatikan di horizontal itu atau garis yang mendatar itu titik A di angka 2 kalau ditarik ya, berjarak 2 dari sumbu Y itu ya. Dari sumbu Y 2. Nah, itu dari titik A ke titik B. Nah, itu dari angka 2 ke angka 6 ini ternyata ada 4 satuan. Artinya apa? Artinya panjang dari ukuran persegi panjang tersebut adalah 4 satuan. Sedangkan dari lebarnya itu jarak antara dari titik B ke titik C. Coba kalian perhatikan, itu dari angka 3 dengan angka 5 itu berarti dia 2 satuan. Oleh karena itu panjang dari persegi panjang adalah 4 satuan, sedangkan lebarnya 2 satuan ya. Nah, kemudian kita coba tadi kembali ke keliling. Keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Karena panjangnya tadi 4 satuan, maka 2 kali 4 ditambah lebarnya 2 satuan. Jadi 2 kali 2, 2 kali 4 sama dengan 8, ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 8 ditambah 4, maka jumlahnya sama dengan 12 satuan. Nah, ini keliling persegi panjang. Kemudian untuk luas. Nah, luas itu kalian sudah tahu ya semuanya bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Karena panjangnya adalah 4 satuan dan lebarnya 2 satuan, maka luas dari persegi panjang adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga luas persegi panjang dari gambar yang sudah ditayangkan adalah 8 satuan luas. Ya, jadi ini contoh soal yang berkaitan dengan membuat atau menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Ya, nah untuk tayangan hari ini alhamdulillah sudah selesai karena ada tugas yang harus dikerjakan ya, ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi nanti kalian Ibu ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah Ibu tayangkan. Kemudian nanti kalian coba, akan Ibu beri tugas, bisa dikerjakan di buku catatannya masing-masing ya. Soal yang ada di buku paket yaitu halaman 66 tentang pilihan ganda dan halaman 70 tentang uraian. Jika nanti ada kesulitan, misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh nanti via WA atau ya WhatsApp grup itu ditanyakan kepada Ibu di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa ya, selalu menerapkan protokol kesehatan ya selama kalian berada di rumah dan dimanapun berada. Nah, kemudian satu lagi yang Ibu ingatkan bahwa jika seandainya nanti kalian menguasai materi koordinat kartesius dengan baik, insya Allah ya nanti di materi persamaan garis lurus di bab 4 kalian tidak akan mengalami kesulitan. Jadi nanti insya Allah lancar ya karena sudah menguasai koordinat kartesius, maka di materi persamaan garis lurus di bab 4 nanti kalian tidak akan mengalami kesulitan. Ya, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.